Saya Rizkan Oktavia akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan. Jadi, perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan seorang anak dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada pada bayi hingga 18 bulan. Pada bulan ke-4 sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, terkejut, marah, dan lain-lain. Pada umur 18 bulan, bayi mulai mengamati dan meniru reaksi emosi. Dan yang kedua ada 18 bulan sampai 3 tahun, di mana pada fase ini anak mulai mencari cara, aturan, dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Pada usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Berikutnya yang ketiga merupakan usia antara 3 sampai 5 tahun, di mana pada fase ini untuk pertama kali anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Yang terakhir yang keempat pada usia anak antara usia 5 sampai 12 tahun, di mana pada fase ini pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleksi, dapat berupa perasaan dan pikiran yang ditandai oleh perubahan biologi yang muncul dari perilaku seseorang. Misalnya, gembira mendorong untuk tertawa, emosi sedih mendorong untuk menangis. Berikutnya yaitu temperamen. Temperamen adalah kombinasi sifat yang diwarisi dari orang tua kepada anak. Tidak ada seorang pun yang tahu mana letak temperamen, tetapi tampaknya ia ada di suatu tempat dalam pikiran atau pusat emosi, sering dirujuk sebagai hati. Kemudian, self-esteem merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan akan self-esteem, yaitu 1. Self-esteem meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, dan kebebasan. Yang 2, self-esteem dari orang lain meliputi pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik, serta penghargaan. Sedangkan yang terakhir adalah identitas diri. Berarti perasaan dapat berfungsi sebagai seseorang yang berdiri sendiri, tetapi yang berhubungan erat dengan orang lain. Perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Teori Kolbeck tentang perkembangan moral. Teori perkembangan moral Kolbeck adalah orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan-perbuatannya. Tahapan-tahapan perkembangan moral Kolbeck. Tingkatan 1 atau prakonvensional. 1. Orientasi kepatuhan dan hukuman. 2. Orientasi minat pribadi. Tingkat 2 atau konvensional. Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas atau sikap anak baik. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial atau moralitas hukum dan aturan. Tingkat 3 atau pasca konvensional.
orientasi kontrak sosial, dan prinsip etika universal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ke kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.